Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Kiram dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 200512140022 dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet. Baik, di daftar isi ini saya akan menjelaskan 4 poin utama, yaitu yang pertama, mengenal apa itu internet. Kedua, sejarah dan perkembangan internet di dunia. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Mengenal apa itu internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. Internet berasal dari bahasa Latin inter, yang artinya antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Sehingga kesimpulan dari definisi internet sendiri adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik, dianalogikan seperti jaring laba-laba, the web, yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik atau node yang saling berhubungan. Node bisa berupa komputer, jaringan lokal ataupun peralatan komunikasi, sedangkan garis penghubung antar simpul disebut sebagai tulang punggung atau backbone, yaitu media komunikasi terestrial atau kita sebut kabel, serat optik, microwave, dan radiolink maupun satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan perangkat interkoneksi jaringan, serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, menempatkan, dan atau bertukar informasi di internet. Sejarah dan perkembangan internet di dunia. Sejarah internet di dunia. Internet pada awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Dan semulanya teknologi ini dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. Pada saat ini, di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. Layanan yang ditawarkan internet pun semakin lengkap, komunikatif, dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Teknologi ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line yang populer beberapa tahun belakangan ini membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati akses internet 24 jam. Pada awalnya, pemakaian internet hanya terbatas untuk mengirim email atau electronic mail. Kemudian www atau World Wide Web mulai populer digunakan sekitar awal abad 90-an dengan menggunakan berbagai browser seperti Netscape, Internet Explorer, dan sebagainya. Sejarah internet bermula pada tahun 1969. Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk tugasnya melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi paket switching. Jaringan pertama dibangun membutuhkan 4 tempat, yaitu UCLA, UTSB, UTA, dan SRI Internasional. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menghubungkan lebih dari
20 host dan disebut sebagai ARPANET. ARPANET kemudian menjadi backbone Internet Working, institusi pendidikan, penelitian, industri, dan kontraktor terutama yang berkaitan dengan jaringan militer atau MILNET. Tahun 1986, ARPANET mulai dikomersialkan dengan mengisolasikan jaringan militer. National Science Foundation atau NFS kemudian membiayai pembongkaran backbone ARPANET 2 menjadi backbone internet komersial dan dikelola oleh Advanced Networking Service atau ANS. Andrew S. Tannenbaum 1996. Andil besar dalam perwujudan internet adalah tergabungnya jaringan regional seperti SPAN atau jaringan fisika energi tinggi, BitNet atau jaringan mainframe IBM, IRC atau jaringan akademis Eropa dan dipergunakan pula di Eropa Timur, dan ditambah dengan sejumlah link transatlantik yang beroperasi pada 64 kbps sampai 2 mbps pada tahun 1998. Ketiga, sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Pada awalnya, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi berikut. Akrab di antara para anggotanya pengembang teknologi ini. Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Luhukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan Uinet yang melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia atau UI, Universitas Terbuka atau UT, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Beliau kemudian mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia agar masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran tahun 1984. Tetapi jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Terobosan baru datang dari tulisan-tulisan awal dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club atau ARC ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat transceiver HFSSB Kinwood TS-430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, C. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Merekalah yang mulai mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email, store, dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia. Agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Setelah itu, muncul PT Indo Internet dan PT Pos Indonesia yang mengembangkan Wasantara Network.
Kemudian ada juga Indosat.net dan Telkomnet yang bergerak di bidang penyedia jasa ISP atau Internet Service Provider. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 1998 saja sudah tercatat 1.380.000 pelanggan ISP dengan 512.000 pengguna internet. Meski penggunanya tergolong banyak, namun tidak menjadikan indikasi bahwa persebaran internet sudah merata di semua kalangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ISP hanya mampu diakses kalangan tertentu yang sudah memiliki komputer dan mampu membayar tagihan telepon. Untuk membuat internet dapat diakses di semua kalangan tanpa harus memiliki PC, maka mulai tahun 1996 menjamurlah warnet yang menyediakan internet bagi masyarakat yang ingin bermain internet dengan dikenakan tarif per jam. Ini peluang bisnis yang menggiurkan di kala itu, karena masih jarang dan mahalnya koneksi internet sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengetahui dan bermain dengannya. Keempat, kesimpulan. Berkat kegigihan para tokoh yang berjasa dalam sejarah internet, kini internet tidak hanya dikhususkan untuk bidang militer saja. Sekarang, seluruh masyarakat bisa menggunakan internet dengan mudah, dimanapun dan kapanpun. Thank you for watching. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.